Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini pandemi memang masih berlangsung, tetapi mari kita senantiasa tetap mensyukuri dan merespon kasih Allah yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur yang akan melandasi ibadah kita juga di hari ini. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami bersyukur, terima kasih, dan kami alaskan dan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari di dalam kehidupan kita hanya Yesus yang senantiasa kita sanjung, karena Dialah Imam Besar Agung. Mari kita pujikan lagu ini. Kau di tempat tinggi Tuhan, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah.
bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mau katakan, Yesus, kami mohon belas kasih Engkau. Karena hanya Allah, hanya Yesus, hanya darah dan bilur Yesus yang sanggup memulihkan segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan lagu Doa Bapa Kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Terpuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita bersukacita dengan menyanyikan pujian, iring di Kau saja Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau ada damai sentosa. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku cari sama Tuhan, itu rindu dan damai. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan menang. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damai. Iring dalam hal menyangkal diri, buang berimangan. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damai. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dan damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pujian mengatakan, aku mau mengiring Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita selama kita masih berada di muka bumi. Kita katakan, Yesus, aku mau berjalan dan melangkah bersama Engkau
segala hal akan aku hadapi bersama dengan Engkau. Mari kita pujikan lagu ini. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Mari kita katakan, bila Engkau di dalamku Tuhan, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Walaupun kita berjauhan dan tidak ada di rumah Tuhan, tapi kita tetap bisa bersama-sama melalui doa kita pada pagi ini. Mohon kebenaran firman Tuhan sebelum kami memberitakannya, boleh kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau hadiri setiap ruangan di mana kami berada. Walaupun kami tidak bisa hadir di rumah-Mu ya Tuhan, tapi kami mengundang kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang dapat menerangi kebenaran firman-Mu, Roh kasih yang menutupi segalanya, yang memulihkan kami. Juga Tuhan, roh keteraturan dalam ibadah kami pada pagi ini. Biarkan Kau menuntun pikiran dan hati kami, dan menggerakkan perilaku tangan dan kaki kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Amin.
Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin bacakan untuk saudara. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan di dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, menyimak, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Sudah menarik sekali, Dr. Robert Clinton pernah mengadakan satu penelitian tentang bagaimana para pemimpin-pemimpin di dalam Alkitab itu bisa mengakhiri hidupnya, finishing well, itu dengan baik mengakhirinya. Dia mengkategorikan ada yang baru memulai sudah dengan cepat berakhir. Ya, seperti Abimelekh, Simson, Yosia, ataupun Yohanes Pembaptis. Ada yang baru berakhir dengan sangat penuh dengan satu kepiluan, sebetulnya sangat menyedihkan sekali. Seperti Gideon, Simson, Eli, Saul dan Salomo. Ada juga yang berakhir ya kurang lebih baik dan kurang seolah-olah katakan so-so ya. Seperti Daud, Yosafat atau Hizkia. Tetapi ada yang berakhir dengan baik, dengan finishing well. Seperti Abraham, kita melihatnya, Ayub, Yusuf, Yesus sendiri, Paulus, ya, maupun di sini Petrus, Daniel. Sudah pertanyaan kita pada pagi hari ini. Satu hal kita bisa memulai dalam hidup ini mungkin dengan tertati-tati. Tetapi bagaimana kita bisa mengakhirinya dengan baik? Kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam penelitian melalui sejarah gereja maupun dalam Alkitab, kurang lebih para pemimpin-pemimpin itu hanya sepertiga bisa mengakhirinya dengan baik. Saudara, kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau melihat di sini bagaimana dengan para pemimpin-pemimpin yang kita harus awasi dan kita melihat dari kehidupan mereka. Dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.
Kita ingin meneladani apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan juga dari perjanjian lama ini. Seperti dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Semuanya itu sebagai contoh bagi kamu untuk memperingati kita. Supaya kita bisa memiliki hidup yang berhati-hati di dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup ini. Sudah bagaimana kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Ada beberapa hal yang mungkin kita ingin lihat apa yang kita pelajari dari Musa. Musa mengenal akan keterbatasannya. Sejak ia awal dipanggil, dia tahu bahwa dia terbatas. Dia mengenal dirinya, aku tidak bisa berbicara. Panggilan yang diberikan kepada dia terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Sudah kita bisa mengakhiri dengan baik dalam pelayanan, dalam kehidupan yang Tuhan masih bisa percayakan. Kalau kita mulai mengenal diri kita, keterbatasan kita. Dan kita membutuhkan Tuhan. Kita ingin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah kalau kita melihat Tuhan berikan kesempatan pada Musa 120 tahun. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. 40 tahun kemudian dia mengembalakan kambing domba yang seolah-olah dia tidak tahu arah kehidupannya kemana. Tetapi Tuhan berjumpa dengan dia dan memanggil dia di semak duri yang di situ membara tetapi tidak terbakar. Di situ dia menemukan panggilannya. Dia mengenal dengan tahu persis bahwa di dalam segala kelemahan kekurangannya dia bertanya, siapakah aku ya Tuhan? Tuhan tahu siapa Musa, tetapi Musa belum tahu siapakah Allah sesungguhnya yang dapat sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan melihat kesengsaraan umat Israel pada saat itu di Mesir. Tuhan memanggil melalui Musa dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Juga sampai usia lanjut Tuhan berikan kepada dia waktu untuk dikatakan di sini sampai usia 120 tahun matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kita bisa bayangkan ketika Tuhan mengajak dia untuk naik ke Gunung Pisgah itu. Di sana dia bisa melihat bentangan tadi yang begitu luas. Apa yang akan diberikan kepada dia walaupun dia sendiri tidak akan masuk menyeberangi memasuki negeri ini. Tapi Tuhan mengizinkan dia untuk dapat melihat. Secara fisik dia dapat masih melihat. Tetapi dia memiliki mata rohani yang jauh melihat lebih daripada sekedar apa yang dia lihat di bumi ini. Dikatakan dia seorang nabi. Dia bisa melihat apa yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya. Dia melihat akan kelemahan kekurangannya. Bahkan Tuhan membatasi dia dengan dia tidak bisa masuk ke negeri itu. Karena dia melakukan dosa. Kalau sudah membaca dalam pasal 32 ayat 52 di situ. Dia tidak diizinkan untuk masuk. Kita membaca Ulangan 32 ayat 52. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu. Tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ya pertama Musa ketika umat Israel itu mereka betul-betul kekurangan air dan betul kehausan. Di Mara Tuhan memerintahkan dia untuk memukul batu itu dan mengeluarkan air. Tapi di Meriba di Kadesh Tuhan mengatakan kamu harus katakan bukan dengan memukul tongkat itu. Tetapi dengan kemarahannya dia memukul akan batu itu di Meriba. Dan Tuhan di situ marah kepada dia. Ayat yang dikatakan dalam ayat yang ke-51 dari pasal 32 dikatakan. Oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Musa sebagai wakil Allah saat itu. Dia menampilkan di sini juga siapakah Allah melalui orang yang dia panggil tadi. Sudah beberapa jauh saudara sadar akan panggilan saudara dalam pelayanan saudara. Sudah Musa sebagai teladan di dalam segala kekurangan keterbatasannya. Bahkan dalam keterbatasannya itu pun dia tahu dan sadar dia membutuhkan Tuhan. Dia harus selalu kembali kepada Tuhannya. Tapi bukan itu saja, dia sadar akan dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan rekan kerja. Dia membutuhkan Harun. Dia membutuhkan penatua yang menolongnya.
Bahkan di sini dia melepaskan segala tugas pekerjaan pelayannya kepada Yosua yang dia sudah persiapkan lebih jauh. Dia inginkan pekerjaan Tuhan tetap berlanjut walaupun dia akhirnya harus mengakhiri hidupnya. Dia tahu persis. Dia inginkan pekerjaan Tuhan tetap untuk berlanjut. Saudara, seorang yang dapat mengakhiri dengan baik, dia memikirkan bahwa generasi yang akan datang, bagaimana mempersiapkan generasi yang akan datang. Dia mengenal bahwa Allah panggilannya untuk dia memberikan bukan hanya untuk dibatasi oleh dirinya, kemampuannya, tetapi dia inginkan jasa-jasanya itu tidak menjadi kuasa di dalam hidupnya. Bahkan dia berikan, dia lanjutkan warisan itu kepada Yosua. Kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sudah berapa jauh sudah ingin warisan apa yang saudara berikan kepada anak, cucu-cucu saudara, kepada gereja ini? Kita ingin kita bisa menumpangkan tangan kita dan melepaskan bolkatan warisan itu kepada generasi yang mendatang. Untuk itu kita tidak bisa sendiri dalam melayani Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sudah bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita perlu dan harus mengenal Allah kita, tetapi juga kita mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena beriman dikatakan, maka Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut terhadap kemarahan raja. Musa maju menuju tujuan karena ia melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Dalam bahasa asli bisa dikatakan dia menatap sesuatu yang tidak kelihatan. Surat Ibrani memberikan tafsiran di sini bahwa apa yang dilakukan Musa dengan Musa meninggalkan Mesir itu, dia melakukannya dengan iman. Walaupun tahu di sana dia mendapatkan kepuasan hidupnya, budaya, pengetahuan, fasilitas yang dia miliki, tetapi dia ingin ikut menderita bagi umatnya. Bukankah ini menggambarkan juga karakter Kristus yang siap untuk berkorban bagi kita? Untuk menyelamatkan umat manusia tadi. Musa di sini tidak lain merupakan gambaran tentang Yesus sebetulnya dari bayang-bayang yang kita lihat di apa yang Musa lakukan. Dikatakan dia melakukan tanda dan mujizat di tanah Mesir terhadap Firaun di dalam segala perbuatannya dengan kekuasaan dan segala kedahsyatannya. Yesus melakukan itu semua untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Musa rela untuk berkorban. Sudah ciri-ciri orang yang dapat mengakhiri dengan baik adalah di sini dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhannya. Dia selalu berbincang, kalau sudah melihat di dalam ulangan ini. Firman Tuhan berkata, Musa berkata, firman Tuhan berkata, Musa mendengarkannya. Seperti satu dialog yang bolak-balik terus menerus. Hidup yang dekat dan lekat dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Diberikan satu predikat, satu boleh katakan titel dia, ya, jabatan dia. Tidak ada lagi nabi yang sebesar daripada Musa. Selain tentunya kemudian Kristus dalam ini. Sudah hidupnya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dia selalu kembali mendengarkan apa yang Allah katakan. Dia berdialog dengan Allahnya. Dia bersahabat dengan Allahnya. Saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang dapat mengakhiri dengan baik di dalam hidup dan pelayannya? Yaitu kesediaan untuk belajar. Kerendahan hati dan ketaatan. Kalau kita melihat di sini Musa keinginan serupa sebetulnya dengan Kristus. Sehingga ada orang penafsir mengatakan dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu. Dikatakan dia memandang Yesus sebetulnya. Dia memandang Yesus.
Kalau kita sudah membaca dalam Ibrani pasal 12, di mana dia yang mengawali iman dan bisa mengakhiri dengan imannya. Kita bersama dan memandang kepada Kristus itu. Saudara, siapa yang dapat mengakhiri pelayanan dan hidup ini dengan baik? Yaitu orang yang menjalin relasinya dengan orang-orang yang dekat. Dia mengizinkan orang lain untuk mengenal dirinya dan dirinya dikenal oleh orang lain. Untuk membuka dirinya. Merasa penting sekali kalau sudah melihat pemimpin-pemimpin yang sedikit jatuh karena harta, tahta, atau wanita. Atau dalam kehidupan rohani yang stuck, tidak kemana-mana. Tidak memiliki teman, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki akuntabilitas sebetulnya. Orang yang bisa saya percaya dan membuka diri saya. Di mana saya bisa membuka diri saya dengan segala kelemahan saya tanpa harus dihakimi atau dipojokkan. Saya bisa mengungkapkan kelebihan saya tanpa harus dianggap sombong. Saudara, dan saya harus memiliki orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti itu akan mengatakan kebenaran tentang siapa saudara. Dengan segala kelemahan dan kekurangan saudara. Kita melihat di sini Musa siap untuk bisa mendengarkan orang-orang yang dekat di sekitar dia. Bahkan mertuanya yang membantu dia juga ketika dia kewalahan menghadapi pelayanan yang begitu banyak. Dan mengatakan kepada dia, kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini sendirian. Kamu perlu orang-orang yang membantu kamu dalam melayani seperti ini. Yang betul-betul perlu mengatakan kebenaran, mungkin kebenaran yang menyakitkan kita. Tetapi kebenaran itu harus kita dengarkan. Karena kebenaran itu yang dapat memerdekakan kita. Kita membutuhkan orang-orang yang dekat dengan kita. Sudah ciri-ciri seorang yang bisa mengakhiri dengan baik adalah yang menginvestasikan hidupnya untuk generasi yang mendatang tadi. Tadi kita boleh membaca dari ayat yang ke-9. Atau di dalam Yosua kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Yosua dengan luar biasa sejak muda. Dia mempersiapkan untuk meneruskan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sudah kita sebagai orang-orang mungkin yang sudah lanjut usia saat ini, kita membutuhkan pemuda-pemudi yang menolong kita. Ada orang mengatakan seperti reverse mentoring gitu. Kita harus perlu dimentor oleh orang-orang yang muda. Untuk kita dengarkan apa yang menjadi kebutuhan tantangan mereka mungkin. Mungkin tidak selalu kita harus mengatakan segala apa yang kita tahu tentang kepada anak-anak muda, tetapi bagaimana kita bisa mendengarkan mereka, apa yang menjadi tantangan kebutuhan mereka. Mungkin dari situ kita baru bisa mengatakan apa yang kita harus katakan kepada pemuda-pemudi ini. Saudara, tidak sedikit gereja-gereja saat ini yang mengalami penuaan, kehilangan pemuda-pemudi. Kemungkinan kita dari gap antara yang tua dengan yang muda itu terlalu jauh dan kita mungkin kurang siap untuk lebih banyak mendengarkan daripada kita menggurui. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk bisa mengakhiri dalam pelayanan dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudah kita tahu kita bisa mengakhiri dalam kehidupan ini dan pelayanan ini dengan baik. Mengakhiri dengan baik bukan berarti kita sempurna, saudara. Kita semua membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Bahkan kalau kita mengatakan diri kita tidak berdosa, kita menjadikan Allah itu pendusta. Tapi setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita, Dia mengampuni dosa kita. Dia setia. Dia akan menopang kita dengan kasih karunia-Nya. Kalau sudah membaca dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Bahkan pada akhir hidup dari Paulus masih mengingat ketidaklayakan dia untuk menjawab panggilan dari Tuhan. Tetapi di situ dikatakan kasih setia, karunia dari Tuhan, kasih daripada Tuhan. Anugerahnya menopang dia. Sehingga dia boleh finishing well. Boleh mengakhiri hidupnya dengan baik. Saudara, kita tahu prinsip daripada mengakhiri hidup ini dengan baik. Karena kita memiliki Allah, kita mengenal Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam hidup kita. Dan Allah yang akan meneruskan dan menyempurnakannya. Bagaimana saudara dan saya bisa mengakhiri hidup ini dengan baik, bisa finishing well. Kalau kita tahu mengenal Allah kita, bukan Allah yang bosanan.
Kalau dia sudah memulai karyanya dalam hidup kita, dia akan terus menuntun dan memimpin kita. Yakinkah saudara sekian tahun sudah mengikut Tuhan? Mungkin sudah 10, 20, 30 tahun, 35 tahun. Sudah dapat mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, hambaku yang setia, marilah, masuklah. Kita tahu kita memiliki Allah yang akan meneruskan pekerjaannya di dalam kita. Oleh sebab itu perlu untuk kita bisa mengakhiri dalam hidup dan pelayanan kita dengan baik. Kalau kita terus menerus hidup di dalam iman, sehingga kita dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu. Yang sesaat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk boleh percaya kepadanya. Izinkan Tuhan boleh terus menerus berkarya dalam hidup saudara. Sehingga kita dapat meneladani Musa. Walaupun dia tidak bisa masuk ke seberang negeri itu, tetapi dia dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, kita melihat Elia dan Musa berbicara dengan Yesus. Dia sampai kepada tujuan itu. Kayaknya Tuhan menolong setiap saudara dimanapun saudara berada pada pagi ini. Supaya sudah bisa mencermati dalam kehidupan saudara, dalam keseharian saudara. Supaya sudah bisa mengakhiri dalam hidup ini dengan baik. Karena ada Tuhan yang telah memulai karya dan pekerjaannya yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada. Mohon ya Tuhan untuk firman-Mu terus berbicara kepada kami. Kami rindu ya Tuhan boleh finishing well. Boleh mengakhiri dalam hidup ini dengan baik. Karena kesetiaan-Mu Tuhan yang menuntun kami. Karena Engkau yang telah memulai pekerjaan karya yang baik. Yaitu melalui penebusan Yesus Kristus di dalam dan di hidup kami ini. Sehingga Engkau yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Engkau yang terus menerus berbicara kepada kami. Menuntun hidup kami. Tuhan, Kau mengenal setiap keluarga. Tantangan yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Mungkin kekhawatiran akan kesehatan kami. Keadaan ekonomi kami. Pergumulan di tengah keluarga. Tuhan, kami mohon Kau hadir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Karya-Mu yang baik yang telah Kau mulai dalam hidup kami. Kami dapat mengakhirinya dengan baik. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda, dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Pokok-pokok doa Prapaskah 2022. Mari kita mendoakan yang pertama untuk gembala, tim gembala, pengurus, pelayan, dan seluruh warga, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai usia emas selama masa Prapaskah. Yang kedua, untuk mereka yang terpapar dan terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk katekisasi dan persiapan rohani bagi mereka yang akan dibaptis pada hari Paskah 17 April 2022. Yang keempat, upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita, agar semua pihak selalu mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih daripada kepentingan kaum dan golongan. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 0100156567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah
saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami, dan kami telah menyiapkan persembahan kami. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, kiranya pribadi dan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang ikut berpartisipasi pada penyiapan ibadah. Dan kiranya nama-nama yang telah ditayangkan Bapa, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Baik yang sakit maupun yang susah, maupun yang tidak mempunyai pekerjaan, yang terdampak langsung tidak langsung, begitu juga mereka yang telah lanjut usia. Bapa, kami mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut terus melayani Tuhan dengan setia, baik di bidang sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lain di berbagai unit pelayanan dan di cabang serta pos PI. Bapa, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mereka yang di pemerintahan pusat tingkat 1 sampai ke kota Malang dan di daerah. Bapa, kami mendoakan juga untuk bangsa-bangsa yang bergolak di dunia, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.